Silakan Pak. Nama budaya namanya Unian ya. Mau saya tanya tentang Pancasila Buddhis ya. Kita kan budaya itu ada sendiri kan. Tapi yang mau saya tanya adalah masalah judi. Maka judi itu termasuk pelanggaran di dalam masyarakat. Karena kan kalau kita lihat itu nggak ada judi. Tapi kalau kalian mabok itu ada gitu. Minuman yang memabukkan gitu. Nah, judi itu kan termasuk pelanggaran kita. Nah, satu lagi kan zaman sekarang kan banyak ini banyak trading. Jadi kayak sebenarnya kalau dilihat trading itu kayak bohongan Bante, kayak kunci kan. Ya, satu dulu, nanti nomor 2 saya tanya. Boleh, biar nggak lupa ya. Satu dulu ya, Bante. Yang pertama yang ingin saya mention itu adalah sila. Uniknya dalam agama Buddha itu, Sang Buddha itu sangat jarang menggunakan kata wajib. Tapi Anda itu disarankan, umat Buddha disarankan menjalankan 5 sila. Ya. Kenapa disarankan bukan wajib? Karena kan Anda berkuasa atas hidup Anda sendiri, demokratis, betul ya. Tapi barang siapa melanggar yang rugi sendiri. Dia cuma jabarin aja untung ruginya. Kalau Anda orang cerdas, Anda jalanin. Tes ya. Baik. Ada apa? Mau dimatiin? Boleh, saya jangan dimatiin. Baik ya. Nah, jadi kita itu diberi saran-saran yang baik oleh Sang Buddha. Ya. Kalau dijalankan bermanfaat, kalau tidak dijalankan ada ruginya. Silakan Anda timbang-timbang sendiri. Pertanyaan selanjutnya. Ini merek bagus Bapak Ibu. Ini merek bagus Sennheiser ya. Cuma mungkin penerima sinyalnya atau apa gitu terganggu. Ya, nanti silakan tim audio yang cek ya. Tapi semoga lancar terus. Ya. Cerita judi Bapak Ibu ya. Kita cerita judi. Kenapa judi itu tidak ada di 5 sila? Nah, karena yang di dalam 5 sila itu kalau Anda mengganggu orang lain, kalau Anda mengganggu makhluk lain secara langsung, membunuh itu mengganggu makhluk lain kan? Ya, membuat makhluk lain menderita, betul ya? Mencuri dan yang lain-lainnya. Jadi di antara 5 sila saja, sila kelima itu nanti juga ada pembahasan tambahan. Karena minum minuman keras juga nggak ganggu orang gitu. Sebenarnya kalau nggak mabuk, nah kalau mabuk tidak terkontrol ganggu orang nggak? Ganggu orang ya. Nah jadi 5 sila ini diformulakan oleh Sang Buddha. Kalau kita mempraktekannya, kita tidak mengganggu makhluk apapun di seluruh alam semesta ini secara sengaja. Hebat kan? Cuma 5 loh. Ada tidak ganggu satu makhluk di seluruh alam semesta secara sengaja, kecuali tidak sengaja.
Judi Bante. Judi itu belum tentu ganggu orang. Judi itu deal. Contoh ya, minggu depan MU lawan Juventus. MU Inggris ya, Juventus Italia. Berarti Liga Champions ya. Berapa tahun sekali Liga Champions? Setiap tahun ya. Oke. Bulan berapa biasanya? Tahun ini bulan berapa? Ada yang tahu? Saya bukan tahu. Saya tahu bola dulu. Ya, setiap tahun kalah juga saya. Ya, tahu langsung ya. Baik. Bayangkan musim Liga Champions. Ada loh orang yang kalau dia nggak taruhan nontonnya nggak seru. Ya, jadi dia cari kawan taruhan sengaja. MU lawan Juventus ya, semangat dia cari kawannya. Wah, Nopa gitu ya. Oke, deal. Salaman. Setelah dia taruhan 200.000, malamnya nontonnya seru. Betul? Pertanyaan saya. Kalau kalah dia ngamuk enggak? Enggak juga. Kalah ya udah. Betul ya? Dan kadang-kadang pihak yang kalah pun ya happy aja. Dan dia paham ya namanya main kecil ya 200.000, 100.000 atau 50.000. Ya ada menang, ada kalah ya. Lalu datanglah hasilnya temannya kalah, ditanya mana 200.000 dibayarnya, yang bayar marah tidak, kadang ketawa-tawa lagi ya. Inilah soalnya uang sial ketawa-tawa gitu ya kalah buat ini ya. Baik, Anda lihat berjudi itu secara general tidak langsung mengganggu orang lain. Dan itu adalah deal. Menjadi parah apa setelahnya kelanjutannya. Yang pertama, di dalam dunia perjudian sangat dekat dengan penipuan juga. Ada orang pergi main kasino, dia nggak tahu, dia itu dikerjain 5 orang satu tim, habis duitnya semua. Dia tidak tahu dia dikerjain. Tapi kan itu adalah faktor lainnya. Yang kedua, kalau orang sudah ketagihan berjudi, makin besar, rumahnya pun hancur, betul ya? Dia sudah sampai mulai beri uang orang tuanya, minjam uang sana kemari, pola berpikir bisnisnya rusak. Orang kalau berjudi sudah nggak bisa hemat, kalau nggak bisa hemat bisa berbisnis kalau baru mulai. Mana bisa kalau udah jalan bisa, betul ya? Kalau baru mulai masuk modalnya dari mana? Modal cuma sedikit. Berbisnis itu modal berapa aja nggak pernah cukup kok. Karena mau diulur betul Bapak Ibu? 200 juta cuma dapat 200 unit. Mau nambah 1 miliar, masuk 1 miliar ya 1.000 unit. Diulang-ulang terus seperti itu. Tapi begitu dia sudah kena judi, habis semua. Jadi judi itu tidak dimasukkan sabda ke dalam 5 sila, tapi sabda masukkan ke dalam 3 janur suta. Saya ulangi 3 janur suta sebagai pemborosan harta. Ya, tidak boleh dilakukan juga, tapi tidak dimasukkan dalam sila, karena sila itu yang khusus mengganggu makhluk lain, merugikan makhluk lain secara langsung. Ada 4 jalur pemborosan harta. Sang Buddha mengatakan jangan disentuh. 1. Judi, 2. Prostitusi, 3. Teman yang buruk, 4. Keluyuran malam. Night life lah kalau zaman sekarang ya. Jadi night life itu dari dulu sudah ada. Night life itu mahal ya, bayarnya portable, nggak siap. Mau minum nggak minum, pokoknya sudah minimal purchase, betul ya. Bante tahu saya lahir di kota. Itulah Anda belum tahu Bapak Ibu lahir di kota, saya masih bisa ceritain ya. Kalau saya lahir di desa banget juga nggak tahu ya, kalau desa nggak ngerti. Saya masih ngerti. Nah, diajak kawan juga, bukan nggak diajak. Ayolah, lu kok aneh-aneh nih, pakai curi main ya. Ya, saya selalu nolak.
mereka bosan. Gak ada yang Gak suruh kamu minum, pesan orange juice aja, saya udah bosan dengerin. Saya nggak suka ada tidur terlalu kencang. Mana udah tidur. Saya live music ya. Kalau saya nggak pergi itu kayak mana? Kesel ya. Diperjuangkan saya harus ikut gitu ya. Dan saya akhirnya ikut juga satu kali. Teman ulang tahun MCU ya. Ya, itu setelah itu nggak seret ya. Karena mahal, boros ya. Lalu diajak nggak mau. Satu ketika mereka bilang, "Cium, dia main coba isi ya." Diajak nggak mau ikut mau jadi biksu ya. Artinya apa? Saya beberapa bulan sebelum jadi biksu, teman saya itu udah jadi mereka nggak pernah tahu. Gak ada yang tahu. Ya, dikasih tahu nggak mau ambil. Ya, diajak ke sini nggak mau ikut, diajak ke situ nggak mau ikut. Udah mulai disenggol ya. Nah, mereka tidak tahu itu beneran. Ya baik. Empat ini Bapak Ibu jangan sentuh. Kalau sentuh, Sang Buddha tidak menyebutnya jahat. Sang Buddha menyebutnya bodoh. Ya. Kalau Pancasila labelnya jahat. Pembunuh jahat, pencuri jahat ya. Pemabuk yang sampai merugikan orang gara-gara dia mabuk, dia ganggu orang lain, dia bunuh orang, dia nyuri dan asusila dan lain-lainnya jahat. Ya. Tapi kalau orang main judi sampai hartanya habis jahat, bodoh. Ya, Samudra sebutnya bodoh. Ya. Main terus dari umur 22 sudah pintar cari uang, main terus sampai umur 32 ya, Jumat keluar, Sabtu keluar, malam masih keluar, habis semua tabungan. Umur 34 teman-temannya udah berhasil, udah buka toko, dianya belum. Jahat bukan jahat sih, tapi kurang pintar ya, atau kalau kasarnya ya bodoh ya, supaya lebih kurang pintar, sayang gitu. 10 tahun itu sudah menghabiskan berapa biaya ya, seperti itu ya. Terima kasih pertanyaan. Boleh silakan. Atau ibu-ibu dulu diambil bapak-bapak semua kasihan juga ya. Bantu bela bapak-bapak aja ya. Boleh silakan, nanti aja ibu-ibu bersama. Biasa ibu-ibu dulu banyak. Silakan Pak. Sama saya Jack. Iya. Menanyakan kerjasama dengan anak. Jadi kita satu tim juga anak, tapi anaknya ada yang mudah dari kerjasama, ada yang sulit dari kerjasama. Minta tips dari Pak supaya nggak bikin keresahan diri sendiri juga. Ya, minta tips Bante bagaimana supaya bisa bekerja sama baik dengan anak-anaknya yang ikut kerja 2 orang. Gak datang dong. Ini yang bisa bekerja sama. Enggak juga ya. Nah, inilah ibu yang sudah berpengalaman. Saya pernah Bante, di rumah saya ada orang seperti ini. Gimana cara itu? Saya komentar panjang. Tiba-tiba pas selesai, Bante tadi yang bicarakan saya. Saya sudah pengalaman. Bante mertua saya begini. Jangan jawab dulu. Tanya dulu orangnya datang enggak. Ya, saya bercanda saja, jangan khawatir ya. Saya sembuh aja. Ya. Baik. Sejujurnya kalau mau menjawab gampang ya, jawabannya saya tidak tahu. Kenapa? Saya itu seorang single factor. Saya pribadi tidak suka tim. Saya adalah orang yang semua saya kerjakan sendiri. Oleh karena itu ada minusnya ya. Tapi karena saya baik di sel-sel ya, karena saya jadi BU ya nggak soal juga gitu ya. Saya single aja ya. Dari dulu pengen bikin YouTube channel misalkan, nggak nyari tim gitu. Karena sebenarnya kalau mau ya nyari aja 2 anak muda yang pinter editing selesai. Tapi nggak gerak-gerak. Ya, karena saya terlalu semuanya dikerjain sendiri.
Tapi kalau diminta tips ya, ini sangat global, karakter anak berbeda-beda. Makanya nyari aja nggak ketemu. Nyari tips aja nggak ketemu. Karena harus disesuaikan dengan karakter anaknya. Kan saya nggak ketemu, saya nggak tahu. Ya, tiap orang itu ada pola yang berbeda-beda. Boleh. Jadi kalau anaknya itu lebih cenderung tidak mau mengikuti sama orang tua, punya cara berpikir sendiri, dan itu mau dibilang 30-40% salah. Mungkin karena faktor dari saya ini cara mendidik kurang baik pada awal. Baik, terpaksa menjawab dengan pola kepemimpinan yang sudah pernah saya lihat. Ya. Jadi karena saya sesungguhnya tidak punya jawabannya, mari kita melihat apa yang dilakukan orang lain. Kalau Batik Panyawaro, beliau itu tipe guru yang Batik Panyawaro itu juga lebih kurang mirip Sang Buddha. Ya, lebih kurang Sang Buddha artinya. Beliau hanya mengajar pada mereka yang memang mau belajar. Karena beliau mengajar itu tidak dengan ya. Baik, kalau Bante Panya itu tipenya, beliau memberitahu dengan baik kesalahan kita apa, ya. Tidak dengan marah, tidak dengan kasar, tidak dengan keras. Tapi kan tidak semua orang mau berubah ya. Makanya mungkin dari 10 orang yang mau dengar hanya 2, misalkan begitu. Ya beliau, kalau tipe beliau ya beliau hanya fokus di yang 2 ini. Dari yang saya dapat ya, dari yang saya dapat. Tapi di samping itu ada guru lain. Kita jangan sebut nama saja, ya supaya nyaman. Ada guru lain juga, Bante senior. Kalau beliau tipenya berbeda, beliau tegur terus aja. Selama salah ditegur terus. Ya, ditegur sampai berubah. Ini 2 tipikal yang berbeda. Tetapi tipe Bante yang negur terus, semua murid bisa dia handle. Begini, kalau Bante yang lembut tadi kan nggak pakai nama aja ya. Kita pindah ke tempat yang lain gitu ya. Bante yang lembut, beliau tidak bisa marah. Dari 10 cuma 2 yang mau mendengar. 8-nya gimana? Ya dipindahin, ngerti ya? Ya Anda tidak bisa ikut saya, apa boleh buat, silakan ke tempat lain. Nah, ada guru yang lain, dia nggak pernah mindahin murid, ambil aja semua. Tapi pakai cara apa? Negur aja terus. Salah, negur lagi. Salah, negur lagi. Mana yang lebih baik Bapak Ibu? Masing-masing punya plus minus ya. Nah, kalau semua guru tipe yang lembut, 8 orang ini nggak punya guru. Tapi kalau semua guru keras ya, salah marahin, murid yang tidak suka dimarahin itu juga gak nyaman pergi. Nah, saya murid yang tidak suka dimarahin. Terus terang, saya gampang banget. Tapi jatuh seperti ini tidak baik ya. Kita apa cita baik Bante, makasih. Enggak saya lakukan lagi. Gampang ya, cocok. Makanya
masih tinggal bareng. Nggak sebut nama ya. Ya, lembut sekali beliau. Ya, tapi kalau anak yang bandel terus kasih ke Bante yang baik. Kamu ini sudah berapa kali kamu dikasih tahu ya? Tidak mau berubah kamu ya. Ini salah, ini kamu keliru ya. Tidak baik ini ya, tidak boleh ya. Kamu tidak baik. Misalkan seperti itu, ulang terus. Muridnya berubah juga ya. Yang 8 berubah 5, sisa 3. Sudahlah, gomak lah ya, nggak bisa menolong semua. Ya, sang Buddha sehebat itu aja, nggak murid-muridnya nggak berhasil semua. Siapa murid sang Buddha yang tidak berhasil? Dewa Data, Kaludai, Cakbagia Biku. Cuma Bapak Ibu nggak tahu nama ini. Ini ada di kitab Vinaya, nggak usah dibahas. Ya, kasih bocoran sedikit. Nggak usah tahu juga. Ya, yang tahu Bante Dewa Data aja. Baik. Kembali ke Pak Jackie ya. Saya kan tidak kenal anaknya. Tapi saya tidak minta Pak Jackie jadi galak juga. Mungkin saran terbaik saya coba baca beberapa buku leadership. Ya, saya kembalikan ke profesional aja. Ya, baca buku leadership, barangkali ada beberapa hal yang kita salah. Ya, cari buku sangat bagus, How to Win a Friends and Influence People. Ya, How to Win a Friends and Influence People sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, buku itu sangat bagus dan sangat sulit mempraktekannya. Contoh, ada loh orang kalau kita kritik dia tidak akan pernah berubah. Kalau kita ngomongin salahnya terus aja, dia tidak akan pernah berubah karena dia kesel. Satu ketika kita sudah baca buku How to Win a Friends and Influence People ini, kita ganti cara. Kita nggak kritik dia lagi. Ya, kita datang, kita memuji apa yang dia udah lakukan. Contoh ya, ini apa sudah bagus Bapak Ibu. Ya, bunga bagus, semua bagus. Tapi peletakan sang Buddha misalkan tidak rapi. Ada orang yang dia datang, dia cuma lihat jeleknya. Itu umumnya orang deh. Kalau mau jujur, ya itu umumnya orang default. Ya, default itu bawaan baru. Anda beli HP belum diotak-atik, namanya default. Ya, ikut pabrikan, ikut settingan pabrikan. Nah, jadi defaultnya manusia itu lihat cacatnya aja. Dia nggak mikir ini bunga berapa jam ini rangkainya, betul nggak? Dia nggak mikir ini bersih sekali, ada yang lap ini. Dia nggak mikir, nah ini pohon palsu udah seperti asli coba. Luar biasa cantik, dia nggak mikir. Dia begitu datang cuma ini kok sang Buddha kok ditata begini ya? Mana bagus? Malulah kita dilihat orang, bla 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 bla, betul? Yang kerja juga kesel. Dia udah kerja 10 jam. Nah, ini salah satu ilmu How to Win a Friends and Influence People, ada di bukunya. Ada orang hebat lainnya, dia pakai sistem sandwich. Nah, berlapis-lapis. Dia datang, dia puji dulu semua yang baik. Dengarannya sama-sama nggak apa-apa ya. Jangan laporin ya. Beliau juga begitu ya, pasti muji dulu. Jadi kalau saya sudah dapat pujian 2 kali, saya sudah siap-siap. Apa ini? Salahnya apa ini? Jadi datang itu muji dulu. Ayo, ikhwan suyo. Seanegam gitu ya. Dia ini bunganya cantik sekali, warnanya bagus ya. Wah, ini bagus tata letaknya. Ya, semuanya bagus ya. Wah, luar biasa. Baru, kalau ini bagian ini bisa rapi, bagus ya. Begitu. Nah, orangnya mau ngerjain, Anda berhasil. Betul? Trik orang kan berbeda-beda. Yang ngatasin orang itu sulit. Memang sulit. Kalau Bante Utama bagaimana? Beliau itu memerintah tidak pernah pakai perintah. Katanya. Saya tidak pernah tinggal bareng. Pakai nanya. Itu cara beliau. Contoh misalkan, contoh aja ya, ini bukan nyata ya. Mejanya kotor misalkan. Ya. Tapi acara sudah mau mulai, beliau akan bilang begini, waduh mejanya masih kotor ya. Tapi acara sudah mau mulai. Gimana cara cepat bersihinnya ya? Jadi ya. Jadi
sempet pakai tisu basah aja udah mau mulai ya, tarik tisu basah dapat menang ya. Baik, memang hubungan antar manusia itu sulit. Kalau orang lain Anda bisa ganti, kalau anak sendiri bisa ganti. Nggak bisa ya, mau nggak mau adaptasi ya. Orang tua belajar, anak juga belajar ya. Mungkin cara kita ada yang keliru. Saya menyebutnya adalah komprehensif, semuanya harus diganti. Dalam artian jangan nuduh anak aja, lihat juga diri sendiri. Jangan cuma kita aja, coba lihat orang sekitar. Jangan orang sekitar aja, coba lihat lingkungan. Kadang kan bukan satu variabel, Anda bagusin semua, minimal ada perkembangan, betul ya. Kalau mau 100% langsung jadi bagus semua mungkin tidak, tapi perubahan terjadi pelan-pelan ya. Nanti Pak Jeki coba cek apa yang selama ini kurang pas, disetel ya. Kalau anaknya itu dikasih tahu dengan cara yang nyaman, dia jalan, maka itu berkah. Jangan dimarahin lagi. Ya, dimarahinnya dijarangin. Ya, saya punya adik, jadi saya juga tahu. Saya juga tahu adik saya itu nanti makin hari makin sukses, egonya akan meningkat. Normal ya, egonya akan meningkat. Saya setel juga. Ya, kalau dulu perintah dia dengan cara yang lebih keras, sekarang dia sudah sukses, sudah umur 20-an, sudah cari duit sendiri, sudah punya jabatan, sudah sukses di tempat kerjanya, dia dihargai, dihormati. Jangan selalu menganggap dia adik kecil. Betul ya? Dia sudah berubah. Kita nggak bisa lagi seperti dulu. Jadi kalau kita ada sesuatu yang penting, kita agak marah misalkan, jangan marah. Pas nelpon kasih tahu aja, Dek, ini contoh aja ya. Dek, ini foto marah ya, lu dengerin baik-baik ya. Enak tau? Karena dia sendiri juga sudah berhasil gitu. Kita nggak bisa seperti dulu lagi. Nah itu, dan setelan seperti itu saya dapat. Saya dapat. Dek, dengerin baik-baik ya, ini tuh bahaya begitu. Ya, dengerin. Kalau begitu kita lembutin dan berhasil, maka sebenarnya berkah, kita nggak usah stres lagi. Nah, terus disetel, cari tuning yang terbaik. Ya. Inilah jawaban terbaik saya yang saya tidak kenal keluarga Pak Jeki. Ya, ini jawaban terbaik saya. Semoga Bapak Ibu terinspirasi. Ya, mudah-mudahan. Ya, how to win friends and influence people. Ya. Boleh. Sama juga. Sama juga sebenarnya buku itu dibaca aja bersamaan ya. Buku itu dibaca secara keseluruhan. Ada satu buku tapi nggak usah saya sebutkan nama bukunya ya. Tapi buku itu menjelaskan bahwa bahasa kasih sayang setiap orang itu berbeda-beda. Ya, jadi kadang orang sayang ke kita tapi kita nggak tahu, karena bahasa sayang dia berbeda. Ada orang kalau menyayangi orang dia beliin barang. Ada orang kalau nyayangin orang dia duduk di sampingnya nemenin. Ya, tapi karena bahasa sayang setiap orang itu berbeda-beda, kadang orang itu disayang tapi dia nggak ngerti karena nggak match. Nah, Anda harus jadi orang lebih peka untuk mengetahui dia sebenarnya sayang saya, tapi cara dia menyayangi berbeda. Maksudnya ya, mungkin kalau saya semakin sayang sama seseorang, saya nasihatinya semakin keras. Aneh loh. Ya, saya nasihatinnya semakin semangat gitu. Tapi kalau orang yang saya kasih nasihat, saya care sama dia nggak tahu, dia jadi marah sama saya. Betul ya? Nah, dengan memahami bahwa bahasa sayang setiap orang berbeda-beda, itu sedikit membantu hidup kita lebih baik. Ya. Kalau orang yang saya tidak sayang, nggak saya peduliin. Kalau saya, dia mau hidup, mau nggak hidup apa boleh. Ini contoh bahasa kasarnya. Ya, tapi tidak seperti itu juga. Ya. Ini pengingat aja. Jadi biasanya saya ngingetin orang dekat saya. Saya ngomongin Anda begini karena care. Ya, kalau saya nggak kenal, ngapain saya care? Habis energi. Nah, kira-kira seperti itu. Baik. Jadi Daud ini bukan buku,
tapi kita harus sedikit lebih peka ya, antara anggota keluarga Anda harus paham ya, cara anak menyayangi orang tua, cara orang tua menyayangi anak. Bisa aja kadang walaupun orang tua dan anak bahasa kasih sayangnya berbeda ya. Baik, itu tambahan aja. Terima kasih ya, sama-sama. Silakan. Kalau kami dalam komunitas Baik, makasih banyak untuk kesempatannya. Saya Haris dari Jakarta. Saya ingin bertanya ini Pak. Untuk bagaimana cara menghadapi anggota keluarga orang yang cara berpikirnya itu sangat kental dengan logika mistika. Logika mistika itu adalah orang yang kayak kalau bicara sesuatu itu dia mengaitkan dengan hal yang goib mistik itu. Contoh kalau kita ada permasalahan nih, saya dan kakak saya tuh lagi ngobrol untuk cari permasalahan, kita pikir tiba-tiba beliau bicara, oh ya udah nanti saya sembahyang dulu tanya kongco gitu. Terus nanti mungkin kayak ada dengan bantuan orang pintar, tanyakan ke kongco atau tanyakan ke makso gitu ya. Dia ngabarin kata kongco begini. Nah kalau saya nggak ngikutin artinya oh kamu nggak nurut sama kongco gitu. Nah bagaimana cara menghadapi yang seperti itu? Ya, jawabannya sulit. Terimalah nasibmu. Ya, bercanda ya, janganlah ya, terimalah nasibmu ya, jangan ya, itu bercanda saja. Jawabannya sulit ya. Jadi jawabannya itu persis sama dengan semua jawaban Pak Joni. Pak Joni ya. Jadi artinya ya sebenarnya jawaban singkatnya adalah berikan mereka dharma. Tapi mau memberikan dharma kan perlu waktu dan tidak susah. Makanya tadi saya sudah bilang sulit ya. Saya tambahin lah, sangat sulit. Yang belajar dharma di keluarga jadi cuma saya sih. Ya. Kalau yang lain itu cuma tahu tradisi. Cuma kalau tahu kongco udah bilang ini ya itu harus diikuti. Kongco harus tahu sendiri. Ya bisa bertahap pelan-pelan ya, pelan-pelan. Mudah-mudahan berhasil. Saran saya entah bagaimana caranya ya, satu ketika pelan-pelan dikenalkan ceramah Bante Utamo ya, apakah nonton dibuka di TV gede-gede bareng gitu nonton ya. Gak bisa Bante, kalau ini gak bisa, itu gak bisa, ini gak bisa, itu gak bisa. Ya berarti saya ganti lagi jawabannya, sangat-sangat sulit. Karena memang sulit, terus terang ya. Kalau kita mau tambahin lagi, pandangan itu kan tidak ada bedanya dengan beragama. Ngerti maksudnya? Nanti cerita ini akan melebar. Berarti orang tua saya Kristen, berarti orang tua saya Muslim, berarti orang tua saya Hindu. Ya hampir tidak ada bedanya. Ya, dalam artian beda pandangan. Ya. Hanya karena ini barrier itu lapisannya kita belum bercerita antar agama, maka rasanya masih tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Padahal ya tetap sulit. Sebenarnya bahkan bukan Konghucu. Nah, terkejut kan? Itu adalah tradisi Tionghoa. Tradisi Tionghoa bahkan kita tahu juga. Nah, tapi orang tidak tahu. Tahu itu sendiri ada kitabnya, Tao Te Ching. Jadi mereka yang ke Kelenteng apakah pernah baca Tao Te Ching? Belum tentu. Mereka Buddhis Bante, apakah pernah baca Sutta? Tidak juga. Ya. Atau mengerti 4 kebenaran mulia? Tidak juga. Mengerti jalan mulia brosur 8? Tidak juga ya. Kalau kita cerita oh berarti Konghucu, apakah pernah baca buku Konghucu secara detail atau tahu mengerti ajaran Konghucu dengan baik? Kadang belum tentu juga. Jadi sesungguhnya ya disebut tradisi Tionghoa. Ya, disebut tradisi Tionghoa. Ya, semua jawabannya sama dengan jawaban Pak Joni, sama, nggak ada bedanya. Ya, kalau tidak bisa diajarkan dharma, ajarkan supaya tidak pelit. Kalau sudah tidak pelit, ajarkan supaya mau menjalankan 5 sila. Lalu pelan-pelan diajarkan dharma.
alisnya belum puas ini. Mau jawabannya sulit. Karena memang sulit ini, ya. Baik. Baik, Tapi kalau saya boleh, Pak, Boleh. boleh. kalau soal pengalaman Bante, kalau apa namanya logika kita yang dijalankan orang itu apakah ada benarnya atau sebenarnya itu cuma pemikiran mereka aja gitu, tapi mereka kayak merasanya oh ini fungsinya bilang seperti ini. Karena sepemahaman saya kadang ada benarnya, kadang kok seperti ini gitu. Misalkan nih, kita bicara masalah ada harta waris atau apa, yang seperti apa, nggak ngerti, hanya bongkok, maksudnya bilang gini, dan mungkin kan kayak gimana saya bisa percaya ya gitu kan. Itu contoh aja sih. Betul. Pertanyaannya. Kalau dia itu udah berbeda pandangan dengan saya gitu, dan kalau saya mau kasih dharma pun sepertinya sih susah, walaupun aku tahu kan kalau program tidak pasti berdana pasti berdana. Tapi kalau sila misalkan ya, kita bicara masalah sila, kalau orang udah pergi ke restoran yang ada flash itu, kan itu udah melanggar gitu. Dan pandangannya kan nggak di situ gitu, kan dia punya beda pandangan dengan saya. Tapi bagaimana cara saya berkompromi? Itu sebetulnya supaya kepentingan maksudnya kayak nggak ada pihak yang dirugikan gitu dalam hubungan. Ya, baiknya. Jawabannya tetaplah sulit. Ya, mengubah pandangan orang itu sangat sulit, ya. Apalagi pandangan itu juga hak masing-masing orang. Ya, kita harus menghargai cara pandang orang juga. Baik, saya kasih jawaban begini. Tergantung tingkat keyakinan orang tersebut kepada konconya. Kalau sudah maksimal sampai nyentuh atap langit-langit, Anda sulit berhasil. Itu kejujurannya. Tapi kalau dia masih mau dengar ide orang lain, maka jawaban saya adalah debat ataupun diskusi itu tidak selalu dimenangkan dengan logika. Saya ulangi ya, debat atau diskusi itu tidak selalu dimenangkan dengan logika. Kalau mau berlogika, saya jamin kok yang ikut Wihara Theravada pasti menang. Kita udah paling logis, ya. Tapi menangin satu perdebatan kadangkala bisa saja masalah hati, ya. Ya, jadi bagaimana kita menangkan hatinya, ya Anda mulai bisa memberi masukan. Misalkan kita cerita kamar ini, ruangan ini, kita maunya plong aja. Orang tua nggak mau disekat 3. Apa nggak stres? Kita sukanya lapang, dia sukanya banyak ruangan. Yang cari uang Pak Hafiz juga ini, makin stres lagi. Ya, duit saya yang cari, saya nggak bisa nentuin, stres toh. Nah, kembali saya katakan, kadang-kadang memenangkan satu perdebatan tidak selalu masalah logika. Mungkin kita bisa kasih 1001 logika, tapi tidak diterima. Ya, Anda boleh pakai pendekatan emosional. Ya, nah itu juga tidak ada rumusnya. Ya, Anda belajar sendiri ya. Bagaimana mendapatkan hati orang sehingga apa yang kita sampaikan itu lebih didengar. Ya. Jadi bingung aja yuk. Gampang ya. Ayo. Betul ya. Nggak usah stres lagi. Saya lihat pada stres semua ya. Anak, dengan orang tua. Ayolah, ikut saya aja. Begitu ya. Ya. Tapi di balik candaan kita itu artinya hidup bersama orang itu memang tidak mudah. Ya, itu aja jawabannya. Jadi berusaha untuk kita setel-setel, kalau belum bisa bersandar. Komprominya apa Bante? Jalan tengah. Ya, kadang-kala kalau kita bisa cari jalan tengah, keinginan kita
kita dapat setengah, keinginan dia dapat setengah, ya kita mengalah setengah, dia mengalah setengah, masih bisa jalan. Tapi tetap akan ada kondisi negara yang mau ngalah, ya udah bersabar. Ya, hidup akhirnya seperti itu. Ya. Lalu saran lainnya adalah ngobrol dengan banyak teman yang mungkin punya situasi yang sama. Ya. Coba lihat teman-teman kita yang lain bagaimana mereka hadapi orang tuanya yang cara berpikirnya berbeda. Jadi saya punya cara berpikir, wisdom itu kita koleksi. Ya, ikut komuniti seperti ini, wihara, kadang kita punya 1, 2, 3, 4 teman yang bijaksana nanyain. Ini juga udah bener, ketemu saya coba nanyain saya dapat apa gitu ya. Kadang jawabannya pas, kadang kurang, karena pengalaman orang kan berbeda-beda. Ya, jadi saya bisa share, koleksi, nanti coba diaplikasikan. Ya. Kalau masih belum berhasil, sabar dulu. Lawan pongcok tidak gampang. Ayo saya ajarin satu ilmu, bawa keluarganya ke wihara yang ada patung Kuan Yin, yang kebetulan harus cari di atas patung Kuan Yin itu kadang di kepalanya ada apa Bapak Ibu? Sang Buddha. Lalu di momen yang tepat ajak makan siang dulu, ajak ke wihara itu, ada Dewi Kuan Yin, ada patung Buddhanya, kasih kesadaran ke keluarga kita siapapun anggotanya ya. Misalkan yang mah, lihat mah, di atas kepala Dewi Kuan Yin ada siapa? Ada siapa Bapak Ibu? Itu sebabnya saya belajar sama Sang Buddha. Buddha yang paling tinggi mah. Pongcok itu sama siapa? Cukong. Dewa kalah sama Dewi Kuan Yin. Sama Dewi Kuan Yin aja kalah bodhisattva. Ngerti ya? Ya, ada yang dewa ini, dewa itu, Hesa, Palsu, dan sebagainya. Coba lihat. Di atas Dewi Kuan Yin siapa Bapak Ibu? Lalu kasih tahu, ini Sang Buddha. Coba dengerin ajarannya sedikit. Kasih batik utama, ya, atau batik siapa yang cocok begitu. Mungkin dia mau mendengar. Ini ilmunya. Cari dulu. Ya. Atau pas ke luar negeri ya, di Penang itu ada Dewi Kuan Yin lembaga gedenya ditampung. Coba lihat, ada nggak Sang Buddha? Saya nggak tahu, saya nggak cek. Coba kalau ada, betul nggak? Makhluk kuasa. Gimana penting Muhammad gitu kan? Orang tahu oke nggak? Nggak tahu ya. Nah, tampuk ya. Ganti audio ya. Coba lihat mana di atas Dewi Kuan Yin ada siapa? Karena bagaimanapun di antara semua dewa, Dewi Kuan Yin aja udah tinggi sekali, bodhisattva, betul ya? Dan Dewi Kuan Yin memberi bapak ibu saudara-saudari semua tahu bahwa guru beliau adalah Sang Buddha, sampai ditaruh di atas kepala. Ya? Kalau bapak ibu orang cerdas, langsung belajar sama guru tertinggi. Ya, ini guru tertingginya. Yaitu sedikit cara. Semoga berhasil. Ya, satu. Ibu-ibu silakan. Ya, boleh nanti setelah ibu ini ya. Ibu silakan. Yang di belakang. Ya. Nama budaya. Pertanyaan saya adalah apakah dalam agama Buddha ada sutta atau penjelasan bahwa setelah manusia meninggal itu langsung pindah ke alam lain atau ada jeda maksudnya, dan apakah dia langsung lupa dirinya pada kehidupan itu? Baik ya. Di sutta memang dijelaskan setelah meninggal langsung lahir lagi. Masalah lupa tidak dijelaskan. Ini karena di beberapa kondisi ada orang yang masih ingat kehidupan lampaunya. Biasanya para dewa juga masih bisa ingat kehidupan lampaunya. Kalau manusia biasanya lupa. Ya. Jadi kalau dari kitab tua
hanya sebatas itu penjelasannya. Saya ulangi kitab tua. Kitab tua itu ada 10 kitab, ya. Saya sebutkan cepat-cepat, nggak usah dihafal, ya. Tiga Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, ada Mapada, Theragata, Terigata, Suttanipata, Itiwutaka, Udana. Nah, jadi 10 buku ini disebut kitab tua. Nah, kalau di kitab tua dijelaskan atau diungkapkan, ya, sudah mati kan? Bagus juga event ini. Di dekat kehadiran saya dapat sound system baru. Ya toh? Baik. Jadi di dalam 10 kitab tua kita hanya menemukan Sang Buddha memberi gambaran-gambaran yang di dalam kisah-kisah bahwa makhluk itu meninggal di sini, lahir secara spontan di alam lain. Ya, bahkan kalau seseorang lahir sebagai hantu, itu nggak seperti yang kita bayangkan, rohnya keluar dari badan gitu. Ya, kayak kita nonton film kartun atau film hantu. Sesungguhnya adalah mati di sini, dia secara spontan muncul di alam peta hanya di sekitar tempat itu. Ya, jadi seakan-akan kita memikirkannya dia keluar dari tubuh, tapi sesungguhnya itu adalah muncul secara spontan. Pertanyaannya kok bisa begitu? Kalau saya jelaskan bisa setengah jam, tapi saya ambil yang paling cepat aja. Karena sesungguhnya 31 alam kehidupan yang kita pelajari tadi pagi, ya, kalau ada yang ikut, itu semuanya adalah permainan pikiran kita sendiri. Ya, jadi Sang Buddha mengatakan seluruh kehidupan ini adalah permainan dari winyana dan nama rupa. Winyana itu adalah kesadaran, nama rupa itu adalah tubuh dan batin. Jadi kalau disimpelkan lagi, seluruh kehidupan yang kita jalani ini adalah permainan pikiran. Kalau mau disimpelkan lagi, hanyalah seperti mimpi. Ya. Coba kita di dalam mimpi. Di dalam mimpi itu ada dunia nggak? Ada kursi, ada meja, ada orang lain. Pertanyaannya siapa yang menciptakan itu? Pikiran. Dan di mimpi itu hebat loh. Kita bisa dari Hong Kong tiba-tiba muncul di Australia. Tiba-tiba sudah di Jakarta Barat, betul? Kok bisa? Yang namanya permainan pikiran. Jadi 31 alam kehidupan ini, seluruh alam, baik alam dewa, alam binatang, alam neraka, ketika kita sudah mencapai tingkat arahat menurut Sang Buddha, ketika seseorang sudah mencapai arahat, dia menyadari bahwa semuanya adalah permainan pikiran. Tapi karena kita belum bangun dari mimpi yang tidak usai-usai ini, kita belum tahu. Jadi kenapa bisa meninggal di sini, lenyap di sini, muncul di alam dewa? Masa nggak pakai perjalanan, bantai kan begitu ya? Karena sebenarnya semua 31 alam kehidupan ini dalam ruang lingkup batin kita sendiri. Ya. Jadi kalau mau disederhanakan lagi, atau bukan sederhana, dibuat analogi lain, bayangkan di depan, di samping saya ada TV tabung. Kalau TV tabung ini saya pasangin antena indoor yang bagus, yang mahal, bisa nggak saya nyalain Indosiar? Bisa ya? Ya, biarpun tidak crystal clear ya nggak apa-apa. Ada Indosiar, begitu ya? Saya nggak tahu sekarang Indonesia punya berapa channel. Anggap aja 10 channel biar gampang. Mau ganti Trans TV bisa? Trans TV. Pertanyaan saya, ketika kita nyetelnya SCTV, sinyal channel yang lain ada nggak di ruangan ini? Ide ini pintar. Ada, cuma Anda tidak akses. Sinyal TV itu ada di seluruh Indonesia sejauh jangkauan.
Betul, Betul ya? Kalau Anda pakai parabola yang mahal berhasil menarik sinyal itu, berarti sinyal itu ada nggak di sana? Berarti sinyal itu ada di seluruh seantero Indonesia ini. Tapi kalau Anda tidak akses, ya dia nggak muncul. Sekarang batin Anda, sinyalnya itu ada di seluruh 31 alam kehidupan. Tapi Anda aksesnya di wihara sama kidam, sama kitam. Sama kitam itu bahasa Thai, sama kidama. Ya, bahasa Thai semua disingkat. Dhamma caka bahasa Thainya apa? Dhammacak. 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 Ya. Orang Indonesia ganti jadi Dhamcak. Dhamcak. Ya. Kalau Dhamcak itu karena singkatan. Kalau Dhammacak itu beneran. Ya. Nah, Dhammacaka Pawatana Sutta. Ya. Nanti di Thai itu Dhammacaka Pawatana Sutta. Ya. Jadi itu sebabnya bisa lenyap di sini muncul di alam dewa, lenyap di sini muncul di alam Brahma. Karena pikiran kita sesungguhnya ada di keseluruhannya. Atau kalau mau dibalik, keseluruhannya adalah ciptaan pikiran kita. Begitu sudah capai nirvana, gimana? Semuanya padam. Maka disebut kepadaman alam samsara. Begitu Bu ya. Ya, kalau masih bingung nggak apa-apa. Kan tadi saya sudah bilang kalau mau dijabarkan pelan-pelan setengah jam. Ya, ini yang versi singkat. Ya, Anumodana ya. Tadi Ibu belakang silakan. Nanti saya mau tanya bagaimana menghilangkan rasa ketakutan. Saya sudah berusaha menghilangkan ketakutan ini cukup puluhan tahun. Kalau saya udah menghilangkan ketakutan, tiba-tiba muncul kalau saya malam-malam sakit lagi, napasnya sesek panas, saya berapa hari panas dan nggak minum obat, tiba-tiba nanti saya disuruh lawan sampai hilang panasnya. Saya udah ketakutan lagi, ke rumah sakit selalu diusir pulang, katanya saya nggak apa-apa suruh pulang, padahal saya panas 40, tidaknya saya nggak apa-apa suruh pulang. Jadi saya selalu takut, muncul takut karena dibikin suami saya sendiri mati bertahun-tahun, akhirnya suami saya sendiri meninggal tahun 2017, padahal kan harusnya sudah hilang dari bikinan gitu. Tapi kok sampai sekarang saya masih merasa kok kayaknya ada yang jahatin saya terus gitu. Kalau saya muncul malam-malam sakit, napasnya sesek, muncul lagi ketakutan. Bagaimana rasa ketakutan itu kan sampai itu saya udah jiwanya bisa karena ketakutan itu. Dokter yang didatangi itu divisi apa? Seperti di rumah sakit Viciloan, di rumah sakit POM, dicek semua katanya saya normal, nggak bagus, nggak apa-apa, suruh pulang gitu. Katanya saya sama dia sama dokter, dok kalau saya sakit, nggak sakit saya nggak kesini, saya orang waras, saya kalau nggak sakit nggak mungkin saya ke rumah sakit malam-malam gitu. Tapi dibilangnya itu nggak apa-apa, pulang aja gitu. Tapi nanti di rumah saya nggak tidur, kadang-kadang sampai seminggu ketakutan. Habis itu cuma saya kuat sembahyang lagi baru hilang gitu. Jiwanya saya sampai rusak gitu berarti. Saya ingin jiwa saya tenang, saya nggak ketakutan terus gitu. Karena saya memang didukunin pembantu dari tahun 80 lebih sampai tahun 2000-an. Suami saya sendiri dukunin saya mati dari 90-an sampai 2017 dia mati. Akhirnya karena dia pulang dari Gunung Kidul dikit saya mati, saya nggak mati, dia mati akhirnya. Sampai baju saya, foto saya dimasukin botol di atas gunung Magetan ditaruh supaya saya mati. Pembantu saya telepon saudaranya, kok ibunya nggak mati-mati ya, mungkin dia mati. Sampai semua bingung, saya dibikin mati, saya nggak mati-mati gitu. Akhirnya mereka mati semua. Masih dilindungi di atas. Jadi saya cuma ingin, saya nggak ketakutan lagi, itu yang merusak jiwa saya. Saya minta petunjuk bagaimana menghilangkan ketakutannya itu. Ya, baik. Terima kasih Bante. Sama-sama. Minum dulu ya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak ada jeda waktu. Saya juga nggak tahu sampai jam berapa ya, tapi mungkin maksimalnya saya bisa sampai jam 4. Tapi bagi siapa yang lelah mau pulang dulu silahkan ya. Ini kayak jadwalnya. Ya, ada Anjali
kali Sang Buddha boleh pamit. Karena ini juga cuma tanya jawab ya, tidak ikut sampai habis ya juga tidak apa-apa. Ya, tapi jangan pulang semua, adalah tega sekali ya. Yang memang nggak sibuk ya nemenin gitu ya. Ya sibuk ya. Sebenarnya secara dharma obatnya itu selalu sama. Tetapi tidak semua orang mendapatkan hasil yang sama. Kalau ibu nanya saya obatnya apa, obatnya adalah dana sila samadhi panya. Dana sila samadhi panya ya. Bahkan kalau dari 4 ini kita pilih satu saja, sila. Saya akan jelaskan. Sebenarnya 5 sila itu kalau dirawat dengan baik, tidak ada apapun yang bisa mengganggu kita. Kekuatan-kekuatan gaib yang tidak terlihat tidak perlu ditakuti kalau merawat 5 sila dengan baik, ditambah punya keyakinan pada Triratna. Tetapi pikiran kita sendiri harus kuat. Kita harus yakin bahwa sila itu sangat berkekuatan. Kalau kita tidak yakin, ya kekuatannya bisa tidak lengkap ya. Jadi dana itu artinya kebaikan, sila artinya 5 sila Buddhis, samadhi itu ketenangan, panya itu kebijaksanaan. Nah ibu pakai 4 ini, nanti efek-efek yang lain itu pelan-pelan akan berkurang, bahkan akan lenyap. Nah, ketenangannya bagaimana Bante? Seperti ini. Ikut kegiatan di wihara kan pikiran kita tenang ya. Ibu rajin ikut kegiatan wihara seminggu sekali. Di dalam wihara itu juga ada kekuatan ya, kekuatan Triratna, kekuatan dari kebersamaan ya, punya teman baik begitu. Ditambah lagi panya itu kebijaksanaan ya. Nah, kalau boleh setiap malam ibu puterin ceramah Bante Panyawaro dan Bante Utamo ganti-gantian. Dengerin aja setiap hari ya. Bante Utamo juga sering membahas ya bagaimana menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib. Tapi nanti semuanya kembalinya sebenarnya sama, dana sila samadhi panya. Ya, diatasi dengan kebaikan, diatasi dengan sila, ketenangan ya. Lalu yang satu lagi adalah kebijaksanaan. Nah kebijaksanaan itulah saya menawarkannya dengan senang mendengarkan ceramah. Nah, ceramah itu sendiri ada kekuatannya karena itu adalah kebenaran. Para biku sedang mengajarkan dharma. Jadi kalau sore-sore, malam-malam ibu tidak nyaman, putar aja ceramah Bante Panyawaro. Jadi seakan-akan beliaunya juga menemani ibu ya. Rasa takut itu langsung berkurang ya. Bapak ibu kalau pergi ke hotel yang seram-seram nggak bisa tidur, putar aja ceramah Bante Panyawaro kencang-kencang ya, beneran ya. Kenapa? Kan langsung merasa nyaman ya. Ditemani ya, ditemani seorang Bante yang begitu senior ya. Begitu suara beliau terdengar saja kita udah tenang gitu ya. Nah kalau ada makhluk halus mau mengganggu, dia lihat sungguhannya lau ya kan buka gitu ya. Nggak berani terjemahkan ya. Dia lihat lagi bulunya bulu besar ini, wah saya jangan ganggu lah, nggak enak ya. Jadi ibu kalau muncul ketakutan, putar aja ceramah Bante-Bante ya. Itu nanti menemani ibu, ketakutannya akan berkurang. Lalu dengerin apa yang beliau sampaikan ya. Tambah lagi, terkadang awalnya itu gangguan gaib, lama-lama menjadi gangguan pikiran ya. Akhirnya tidak bisa dibedakan antara gangguan gaib dan gangguan pikiran. Itu sangat sering terjadi. Dalam artian begini, awalnya mungkin dia diganggu gaib, sekarang gangguannya sudah nggak ada, tetapi sudah membekas ya. Ibarat kita dipukul, kita luka itu kan nggak sembuh sehari ya. Luka itu perlu waktu untuk sembuh. Nah, jadi cukup sering saya melihat umat datang ke Wihara Mendut, ketemu Bante Panyawaro. Dia cerita dia diganggu
makhluk gaib sudah bertahun-tahun, 7 tahun, 8 tahun. Bante Panya kasih nasihat. Setelah orangnya pulang, beliaunya ngomong begini, gak ada satu makhluk pun yang ganggu dia. Ngerti? Dia diganggu oleh pikirannya sendiri. Nah, tetapi bisa saja awalnya diganggu oleh makhluk itu sudah nggak ganggu lagi. Ya, tadi diceritakan mungkin yang mengganggu pun sudah meninggal, misalkan begitu. Ya, jadi lukanya masih ada. Nah, luka itu pelan-pelan kita sembuhkan. Ya, jadi salah satu caranya sering mendengarkan dharma. Kalau pikiran ibu kacau, ucapkan aja semoga semua makhluk berbahagia. Ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tenangkan pikirannya. Ini mudah-mudahan gangguannya sudah tak muncul. Ya. Nah, kalau masih ada gangguan terkait fisik ataupun yang mengganggu pikiran, mendapatkan bantuan dari profesional juga tidak perlu. Di psikologi kita menyebutnya itu psikosomatis. Ya, psikosomatis itu nggak tahu kenapa, tapi bisa sampai bikin sakit kepala. Ya, nggak tahu kenapa bisa sampai sesak nafas. Padahal kalau di scan, dicek, ya memang nggak ada sakit badannya. Ya, itu datang dari pikiran, itu datang dari trauma. Ya. Nah, kalau memang sampai kejadiannya psikosomatis, gimana Bante? Nah, saya menyarankannya cari psikiater yang baik. Ya, psikiater itu cocok-cocokan. Ya, cari psikiater yang baik. Apalagi kalau dia Buddhis, ya lebih bisa mengerti kita. Ya, tapi tidak usah lah setiap psikiater ditanyain bapak agamanya apa. Ya, kalau sampai gangguan psikosomatis. Ya. Tapi kalau ibu merasa tidak perlu, ya tidak apa-apa. Saya hanya memberikan job lengkap. Karena menjawab. Karena sekalian menjawab ibu, ini juga direkam, jadi sekalian apa yang didengarkan di luar sana ada yang kena masalah yang mirip, ya. Jadi kalau sampai sudah sering sakit kepala, sesak, kadang-kadang bukan makhluk yang mengganggu, badan kita error aja. Dia kayak komputer yang udah error. Ya, karena pernah trauma, karena pernah ada kejadian apa yang tidak nyaman. Begitu Bu ya. Nah, supaya Ibu tidak bingung, saya rekap, saya buat kesimpulannya. Kalau batinnya tidak nyaman, muncul ketakutan, ada waktu dan kesempatan, putar aja dharma, ya. Bante Panyawaro, Bante Utamo, ya. Kalau nggak tahu caranya, nanya anaknya atau orang rumahnya. Lalu rajin-rajin menenangkan diri dengan melafalkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sering ikut kegiatan di wihara, ya, karena wihara ada kekuatannya. Lalu limpah jasa, ya, untuk semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Jadi nanti kalau memang ada makhluk mengganggu, dia mundur, dia gak ganggu lagi. Ya, itu tahapan-tahapannya Bu ya. Semoga berhasil. Silakan. Ya, Bapak ini dulu, nanti Ibu ya. Ya. Saya Mas Yelo, saya mau tanya, kalau dulu dalam kesulitan dan melepaskan itu dua konsep yang berbeda. Satu menuntut resistensi, satu keikhlasan. Bagaimana cara menentukan garis? Tidak, pakainya case by case. Ya, jadi ajaran Buddha itu kadang aja sering bertolak belakang, yang orang tidak paham. Tapi itu dipakainya case by case. Contoh, Sang Buddha kadang mengajarkan ketenangan, tapi kadang Sang Buddha mengajarkan wirya, energi. Ya, pakainya bagaimana? Pakainya case by case. Ya, persisten itu kita lakukan untuk hal yang pantas diperjuangkan dan akan membawa hasil. Letting go atau melepas itu kita gunakan untuk hal yang sudah tidak bisa kita ubah. Menggunakan keduanya di waktu yang tepat.
Ya, menjadi guru itu sulit. Kalau saya bilang jangan menegur, akhirnya murid tidak pernah ditegur. Anaknya jadi manja, misalkan ya. Ditegur aja, lalu dia ditegur habis-habisan, juga salah. Yang benar apa? Tahu kapan menegur, tahu kapan memuji, betul ya? Kalau anaknya masih kecil, dia mau megang listrik, mau megang api, mau main bensin, masa kita puji? Tidak bisa, tegur habis-habisan sudah. Karena kenapa? Masalahnya nyawa. Ya. Kemarin saya baca berita, muncul berita sedikit, ada videonya sedikit. Orang tua di Tiongkok berhenti di tol untuk mukul anaknya. Kenapa? Anaknya mau lompat dari jendela, itu lagi di mobil kencang, anaknya mungkin ngancam atau apa, main-main, mau lompat dari jendela, langsung orang tuanya parkir mobilnya, kena hajar anaknya, direkam orang. Semua orang memuji ibunya, ya. Karena permainannya nyawa, betul nggak? Ya, jadi kalau dibilang jangan mukul anak, ya di case itu apa boleh? Anaknya itu sedikit lagi meninggal, sedikit lagi dia mati karena kekonyolannya. Ya, kembali ke pertanyaan Marcelo. Kapan waktunya persisten Bante ketika kita memperjuangkan apa yang baik? Ya, kapan kita letting go ketika ada satu hal yang memang tidak bisa kita ubah? Ya. Menggunakannya di waktu yang tepat di masing-masing case. Nah, mana yang belum pas ditanyain lagi? Bingung apa ditanyain? Baik, kalau nanya juga bingung, saya kasih contoh. Nah, ya. Contoh, kita mau kuliah S2. Ada nggak orang lain kuliah S2 berhasil? Ada, banyak. Lalu kita mengalami kesulitan. Kita tahu itu adalah hal yang bisa diperjuangkan. Kita persisten, ya. Bukan hal yang konyol. S2 itu bisa diperjuangkan. Kita persisten, kerja keras, kerja keras, kerja keras. Nah, ada orang jadi atlet, the best, terbaik di kotanya. Tiba-tiba kena penyakit, matanya buta. Ya dia harus letting go. Mau persisten seperti apa juga udah nggak bisa. Ini real story pernah terjadi di zaman dulu. Pemain football Amerika mati sudah. Ini letting go. Mau persisten sudah nggak bisa. Saya sudah tahu cara menyalahkannya. Jadi dia buta. Jadi ini real story. Temannya sampai sayangnya sama dia memperjuangkannya. Dia ikut latihan dalam keadaan buta begitu. Nah, sampai satu ketika pertandingan real dia diikutkan. Ya, bagaimana kalau kakinya akhirnya patah, ya, tapi itu hanya menghibur dia satu kali. Nah, akhirnya dia harus letting go juga. Dia nggak bisa jadi pemain football lagi. Ya, dia ganti, dia belajar, dia kuliah sampai PhD, lalu dia jadi pastor sekarang. Ya, memotivasi orang. Jadi ada waktunya kita persisten, ada waktunya kita let go. Kalau tanya saya kapan pakainya, case by case. Ya. Mungkin contoh ini lebih menjawab ya daripada saya menjawab secara teori. Ajaran Dharma itu sangat luar biasa kok. Kita hanya harus tahu cara meletakkan Dharma sesuai dengan topiknya. Ya, saya usahakan cari contoh lain. Nah, setelah ini kita break sebentar ya. Ya, ibu jangan pulang ya. Setelah ini kita break biar bisa bertanya. Baik. Sang Buddha mengajarkan kita bagaimana menjadi sejahtera. Ya. Ada namanya Bhagya Paja Sutta. Ada Bhagya Paja Sutta. Sang Buddha mengajarkan bagaimana cara menjadi sejahtera.
Tapi bukankah Sang Buddha sendiri yang mengatakan itu? Oh, baterainya habis. Pakai paru-paru aja. Baik Bapak Ibu, Sang Buddha sendiri mengajarkan bagaimana cara jadi kaya. Lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Bukankah Sang Buddha sendiri juga yang mengatakan semua hal yang tidak kekal tidak layak diperjuangkan? Coba. Ya, jadi biku aja semua. Ya, kita menempatkannya sesuai kasus. Ya, pada saat kita membutuhkan untuk berjuang, Bapak Ibu belum jadi seorang samana, tidak berpikir jadi seorang pertapa, pakai jurus yang itu. Nah, saya meninggalkan itu. Saya pakai ajaran beliau mengenai kepertapaan. Kenapa begitu? Sang Buddha mengajar 45 tahun itu semua case by case. Ya, ketemu siapa ajarnya apa, ketemu siapa ajarnya apa. Karena kalau beliau ketemu orang pesimis banget, beliau kasih semangat. Karena kalau beliau ketemu orang kelewatan, semangat. Ya, beliau kasih apa? Ketenangan. Ya. Jadi begitu kita sudah tahu banyak dharma, kita sendiri yang harus nyocokin apa yang paling sesuai dari tergantung masalah apa yang dihadapi. Begitu ya. Ya, mudah-mudahan. Ibu tanya aja deh, baru setelah itu kita break ya. Udah tanggung? Ya, silakan sini. Apa? Ini kan acara Pompo dan saya jarang banget ada acara Pompo. Boleh nggak share pandangan Bante gitu yang paling berkesan atas Bante Panyawaru gitu kan sebagai guru besar. Dan siapa tahu ini juga suatu hal yang bisa kita pelajari bersama gitu. Baik. Ini sebelum break ya. Ini testimoni saya sebagai mengenai beliau. Saya mau cerita dulu Bante Dhamma-Udo Mahathera. Ketika saya masih umat, saya banyak belajar Dhamma lewat VCD-nya Bante Dhamma-Udo Mahathera, pakai bahasa Hokkien sama bahasa Inggris. Ya, saya dengar itu 3 tahun. Bante Dhamma-Udo sendiri mengaku beliau awalnya menjadi biksu Mahayana di Amerika dan bertemu guru yang tidak baik. Ini cerita beliau ya, karena tidak di bahasa Indonesia jarang yang tahu memang. Ya, beliau ketemu guru yang di Amerika itu ternyata sangat serakah, padahal guru yang sangat terkenal dan tidak ada yang tahu. Yang tahu itu hanya orang internal. Sampai tanah wihara itu bisa dijual gurunya ke orang lain dan umat gak ada yang tahu. Ya, kadang-kala pokoknya disebut aset ya, aset wihara itu bisa dijual gurunya. Itu sangat membuat beliau kecewa dan sangat shock ya, guru terkenal itu ternyata tidak selalu seperti yang dia pikirkan. Lalu karena Bante Dhamma-Udo ini orangnya keras ya, to the point, dia mulai tidak disukai. Akhirnya beliau diminta untuk lepas jubah. Dia tidak mau. Terjadilah drama yang sangat panjang, tidak saya ceritakan. Akhirnya beliau pulang ke Malaysia. Pulangnya dalam keadaan pakai baju umat, karena bajunya ditarik paksa. Dan beliau pernah membaca di Vinaya, kalau seorang biku jubahnya ditarik paksa, dia masih seorang biku. Ya. Jadi beliau walaupun pakai baju umat, hari posaka beliau cukur. Ya. Pulang ke Malaysia pakai jubah lagi. Lalu beliau dikasih tahu sama biksu Malaysia, kamu kalau mau belajar agama Buddha seperti yang kamu pikirkan, sepertinya kamu harus ke Thailand. Ya, saya nanti kenalkan kamu dengan biksu di Thailand, karena ada beberapa biksu di Thailand itu bisa bahasa Teochew. Orang Thailand itu 14% Tionghoa, jadi masih ada orang Teochew. Berangkatlah beliau ke Thailand, jadi Theravada. Lalu beliau ikut guru Teochew itu beberapa tahun. Ada beberapa hal yang tidak pas. Pada masalahnya sepele. Ya, guru Teochew itu suka minum teh yang sangat pelat. Dan kalau minum teh murid harus ikut. Akhirnya beliau sakit mah nggak sembuh-sembuh.
Simpel banget ceritanya. Beliau pindah lagi ke Wat Pananacat, tempatnya Acan Cah. Di sana 9 tahun. Ya, di sana 9 tahun. Beliau kemudian pulang ke Malaysia di Perak. Kemudian bangun wihara, kecil apa belum ada wihara, pelan-pelan ya. Jadi wihara sampai menjadi komunitas yang sangat luar biasa besar. Ya, beliau meninggal sekitar mungkin 3,5 tahun yang lalu. Ya. 2019 ya, berarti pas COVID ya. Ya, berarti sudah cukup lama ya, 6 tahun ya, tanpa saya sadari. Bapak Ibu Saudara, apa kesan saya mengenai Bante yang tadi disebutkan? Beliau adalah guru yang benar-benar baik, eksternal maupun internal. Jadi bukan hanya keterkenalan nama saja. Ya, saya sudah tinggal bareng beliau, benar-benar baik. Ya, jadi saya sangat bahagia. Ya, beliau menjadi seorang biku yang benar-benar baik. Itu intinya ya. Ya, menjadi seorang biku yang benar-benar baik, seorang guru yang benar-benar baik. Kalau ditanya apa yang paling berkesan, mungkin kebaikan beliau. Yang berkesan lainnya adalah saya ikut beliau dari Samanera. Jadi sudah 10 tahun ikut beliau. Saya belum pernah dimarahi satu kali pun. Itu mungkin kesan terbesar bagi saya pribadi. Tapi malam ini saya pulang. Jangan-jangan gara-gara ngomong begini kenapa? Ya, jadi kalau kena marah yang betulan kena marah, tidak pernah. Ya, jadi beliau hanya palingan ngasih tahu apa yang kurang baik. Ya. Saya pernah, ini cerita di sini aja, cerita lucu-lucu ya. Jadi waktu itu kan saya masih hanya sendiri. Samanera-nya saya sendiri, tidak ada teman lain. Dosennya banyak. Nah, dosen itu sering mengajar 3 kali, bukan sekali. Pagi, siang, malam, atau pagi, sore, malam. Alasannya apa? Karena kalau Bante dari luar kota, beliau mau datang cuma sebentar, 3 hari, pelajaran setengah semester diselesaikan. Jadi sistem kebut ya, itu yang sering dilakukan. Lalu karena saya cuma sendiri, saya yang harus buka pintu, nyalain lampu, kipas angin sendiri, bikin minum untuk guru. Ada yang Bante seneng teh, ada yang seneng coklat, ada yang seneng jahe, kan beda-beda ya. Ya guru beda-beda. Ada yang sudah ada teh, ada coklat juga, habis juga. Beda guru, beda karakter. Saya bikin minum dan dengan sangat semangat. Nah kalau teh jam 11 kita makan siang ya, saya ikut makan siang juga. Setelah makan siang kan istirahat, ada waktu sedikit istirahat. Saya manfaatkan istirahat dengan penuh supaya saya nggak ngantuk. Lalu saya harus bunyiin bel. Artinya gelas yang pagi itu masih kotor. Saya nggak ada waktu untuk bersihin, betul ya? Kalau saya pergi ambil gelas, bersihin dan sebagainya, ya istirahat saya nggak full. Sedangkan saya cuma dapat waktu istirahat terlalu sedikit. Cara saya bagaimana? Yang kotor itu saya pinggirin aja di sebelah gitu, nggak nampak. Saya selalu pakai gelas baru. Akhirnya 1 hari itu bisa keluar 6 gelas. Ya. Kadang kalau Bantenya masih mau macem-macem, kita yang tawarin juga, bukan beliau yang minta. Bante ada jamu, bagaimana Bante? Oh boleh dibuatkan pas break, saya bikinin jamu. 4 gelasnya bisa jadi 8. Jadi satu ketika selesai kelas malam-malam saya balik bawa 8 gelas. Tambah kadang-kadang saya juga minum kan, berdua. Pokoknya banyak dah. Ketemu Bante Panyawan. Mungkin kalau guru yang lain itu sudah kena marah. Beliau tidak marah. Beliau cuma nanya begini, Adi jatuh, ada konferensi pers ya? Oh enggak Bante, gelasnya kok banyak. Ini kebiasaan saya. Saya tidak suka membuat alasan. Kalau salah ya salah, betul ya? Maaf Bante, saya keliru. Beliaunya naik,
nggak ngomong apa-apa. Itu biasanya. Ada konferensi pers. Gelasnya kok banyak. Maaf Bante, saya keliru. Dia naik pelan. Setelah itu nggak berani lagi. Nggak berani pas beliau ada. Baik, jadi mungkin orang beranggapan saya akan punya cerita yang sangat luar biasa dan segalanya. Tidak. Terkadang keluar biasaan itu hanya dari hal yang biasa-biasa. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di rumah punya orang tua yang sabar, Anda nggak tahu loh. Itu kemewahan loh, punya orang tua yang sabar. Dan keluarga lain belum tentu dapat, ngerti ya? Ya, Anda punya saudara, kakak atau adik yang sayang sama Anda. Itu kayak terkesan biasa lah, enggak loh. Itu kemewahan loh bagi orang yang tidak memilikinya. Ya, orang tua dapat anak yang baik, ya, diajak pelihara ikut, dan itu kemewahan. Nah, itu luxury yang mungkin Anda nggak pikirkan. Jadi pesan saya hal-hal seperti itu. Ya, sia-sia ya.